Aku akan mencoba merangkum beberapa hal penting yang ada di dokumen RPJMD itu. Yang pertama, ya, kenapa kita perlu ngebahas itu sebelum ke sana ya, sebelum itu. Kenapa kita perlu ngebahas itu? Pertama, karena dokumen ini atau dalam dokumen ini itu ada banyak sekali hal yang menurutku bakal bisa jadi sesuatu yang bikin warga Kalimantan Timur, kalian semua ya, termasuk saya harusnya ya, merasa berbahagia harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, barangkali ini akan menjadi video pertama Korkal Siniar setelah sekian lama tidak muncul di layar teman-teman. Ya, ini adalah episode pertama di tahun 2025 mungkin ya. Ya, mudah-mudahan pembaharuan yang terjadi bisa membawa berkah bagi kita semua. Saya ngomong apa? Oke teman-teman, karena ini video pertama jadi aku akan membawa kabar baik untuk kita semua ya. Jadi kali ini aku tidak punya tamu ya, atau belum dapat tamu lebih tepatnya ya. Kali ini aku bakal ngomong beberapa hal atau membahas beberapa hal yang ini akan jadi kabar baik untuk warga Kalimantan Timur khususnya, karena kita punya gubernur baru ya. Kalian punya gubernur baru, kita punya gubernur baru, dan ada program-program atau ada janji-janji yang sudah disampaikan oleh gubernur dan wakil gubernur lewat rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD 2025-2029. Dapat dari mana kita datanya? Kita dapat datanya dari dokumen RPJMD yang beredar. Ya, yang beredar, apakah itu valid atau tidak nanti silakan dicek aja. Tapi data ini publik, bisa dicek, beredar di kalangan jurnalis ya. Dan aku akan mencoba merangkum beberapa hal penting yang ada di dokumen RPJMD itu. Yang pertama ya, kenapa kita perlu ngebahas itu sebelum ke sana ya, sebelum itu. Kenapa kita perlu ngebahas itu? Pertama, karena dokumen ini atau dalam dokumen ini itu ada banyak sekali hal yang menurutku bakal bisa jadi sesuatu yang bikin warga Kalimantan Timur, kalian semua ya, termasuk saya harusnya ya, merasa berbahagia harusnya. Karena ini tuh manis banget guys. Manis banget ini. Jadi kalau kalian baca ini manis banget. Di dalamnya tuh ada tentu saja kita sudah tahu ya, ada gratis pol, ada pendidikan gratis, ada makan bergizi gratis, bahkan ada yang umroh gratis. Bayangkan, luar biasa nggak? Jadi kalian harus tahu ini dan kita harus sama-sama mengawal supaya benar-benar bisa terrealisasi, ya kan? Nah, untuk itu mari kita sama-sama bedah ya. Di sini kita dapat datanya ya, nanti bisa dibaca bersama-sama. Nanti filenya aku taruh di link di deskripsi, jadi teman-teman juga bisa baca. Kalau data ini salah, tolong di komen juga ya. Kalau data ini salah, tolong di komen, Bang atau Rusdi itu datanya salah gitu, yang benar yang ini gitu, misalnya gitu ya. Nanti kalian komen di bawah aja. Nah, kita mulai dari program yang pertama. Oke, ini aku cuma baca doang loh ya, aku cuma baca doang. Pertama, kita mulai dari program pendidikan gratis. Oke, seperti yang kita tahu bahwa Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud dan Seno Aji menjanjikan program yang namanya gratis pol. Ini program secara umum ya, program gratis pol. Salah satu yang dijanjikan adalah program pendidikan gratis dari SMA sampai S3. Bayangkan. SMA sampai S3. Jadi kalau kamu orang Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur, punya KTP Kalimantan Timur, pengen belajar atau pengen pendidikan gratis, cukup mendaftar ke pemerintah provinsi dan akan dijamin gratis sampai dengan S3 ya. Datanya nih, tahun 2025 ada lebih dari 184.000 siswa SMA atau SMK yang ditanggung penuh, plus 21.000 mahasiswa kuliah gratis di dalam provinsi. 21.500 mahasiswa, banyak banget itu guys.
Ini aku cuma baca doang lah ya. Datanya aku taruh di bawah. Aku ulang-ulang ini biar kalau salah berarti tulisannya yang salah. Terus ada 650 mahasiswa luar daerah dan 60 orang bakal dibiayai sampai ke luar negeri. Gratis loh ya. Total anggarannya dari semua tadi itu ya, duitnya yang diperlukan adalah 800 miliar rupiah. Artinya dengan dana segitu ya, kalian bisa belajar dari SMA sampai S3 secara gratis. Oke, itu dari sisi program untuk pendidikan. Yang kedua, ada yang namanya program berobat gratis. Oke, masih dalam rangkaian atau dalam naungan program gratis Pol. Yang pertama, cukup bawa KTP. Pemerintah akan menanggung BPJS kelas 3 untuk semua warga tanpa terkecuali. Targetnya 90% penduduk aktif tercover. Dan itu disokong anggaran lebih dari 230 miliar rupiah. Lebih besar dari program, hampir setengah dari program pendidikan gratis tadi. Artinya semua warga Kalimantan Timur, asalkan punya KTP Kalimantan Timur, udah pasti dijamin BPJS-nya dibayar sama pemerintah. Gratis, kelas 3 ya. Tuh. Terus untuk ibu hamil dan anak balita, ada juga program makan bergizi gratis buat lebih dari 39.000 penerima. Tujuannya jelas menurunkan angka stunting yang masih tinggi di beberapa wilayah. Gokil banget. Kalau ini beneran terjadi berarti harusnya tidak ada warga stunting atau tidak ada warga Kalimantan Timur yang stunting. Oke? Ngerti ya stunting kayak apa ya? Lanjut. Selain pendidikan, kesehatan, internet juga gratis guys. Ya, beberapa waktu yang lalu aku datang ke Berau, datang ke Kutai Timur. Di sana aku ketemu beberapa daerah, desa yang masih blank spot. Ya, nah, mudah-mudahan dengan program ini internet di sana udah bisa diakses oleh semua warga di sana ya. Internet gratis di 2025 akan ada 841 desa yang terkoneksi internet secara gratis. Lengkap dengan pojok digital kreatif di total 50 desa. Anggarannya 7,5 miliar rupiah. Nah, angka 841 desa itu adalah angka seluruh desa di Kalimantan Timur. Kalau nggak salah ya, Cemiu ya. Artinya kalau di sini di data 841 desa terkoneksi internet gratis, artinya semua desa di Kalimantan Timur di tahun 2025 sudah terkoneksi internet. Jadi bubuhanmu ya, kalau ada di desa-desa ya, kawan-kawan yang ada di mungkin di desa-desa di wilayah Kutai Timur, di wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dimanapun Mahakam Ulu ya, yang masih kesulitan akses internet, laporin aja. Siapa tahu bisa di-cover dengan program internet gratis dari gubernur dan wakil gubernur kita lewat program gratis Pol. Itu baru dari internet ya. Berarti tadi udah pendidikan, kesehatan, kemudian internet. Tapi belum selesai guys, masih ada lagi. Tapi bentar dulu, kesehatan apa? Gak lucu ya. Oke, selain itu ya, nih tadi kan ada program pendidikan gratis. Terus juga nanti ya bakal ada program pemerintah provinsi itu menyiapkan 6 setel seragam dan sepasang sepatu gratis untuk total 61.500 siswa baru. Itu senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Nah, itu masih lanjutan dari program pendidikan gratis. Terus buat bubuanmu nih yang baru-baru nikah, yang belum punya rumah, pengen beli rumah pertama. Ini sekali lagi, ini menurut dokumen RPJMD, teman-teman ya. Bukan terus dia ngomong nih. Ini dokumen RPJMD yang ngomong ya. Ada pemerintah tuh menyiapkan anggaran untuk biaya bantuan administrasi untuk 1.000 warga dengan total anggaran 10 miliar rupiah. Jadi bubuanmu yang mau beli rumah, terutama KPR ya, jadi bisa dibantu nanti biaya administrasinya, dibantu sama pemerintah. Itu totalnya untuk 1.000 warga di tahun 2025. Terus yang terakhir, yang paling menyentuh ini ya, katanya yang paling menyentuh ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga akan memberangkatkan total 750 orang untuk umroh gratis. Ya, siapa itu orang yang diberangkatkan? Dia adalah marbot, imam, dan penjaga rumah ibadah. 600 lainnya akan masuk daftar haji. Semua ini disiapkan dengan anggaran total 31 miliar rupiah. Jadi bubanmu merbot-merbot ya, terima kasih yang sudah membantu menjaga dan memakmurkan masjid. Ini akan diberi
diapresiasi oleh pemerintah provinsi dengan diberangkatkan menuju ke tanah suci, umroh guys, umroh loh. Biasanya kan yang umroh selegram, ya kan? Sekarang marbot juga bisa umroh. Jadi dan ini bukan cuma buat yang umroh doang ya, ada juga buat penjaga rumah ibadah juga akan diberangkatkan ke tanah suci agamanya masing-masing. Nah itu sekali lagi berdasarkan berdasarkan data yang aku baca di dokumen RPJMD Kalimantan Timur tahun 2025-2029. Nah jadi dengan sedemikian banyak program tadi, ya kan? Sedemikian banyak program. Sebenarnya masih banyak program-program lain, tapi ini yang penting dulu nih. Yang penting tadi itu udah aku sampaikan. Jadi mari sama-sama kita tagih atau kita kawal. Bener nggak sih bisa terrealisasi, ya kan? Kalau misalnya ada teman-teman yang merasa berhak menerima, misalnya apakah kalian itu penjaga rumah ibadah, atau kalian adalah seorang mahasiswa, atau kalian seorang siswa yang mau masuk ke perguruan tinggi, atau kalian adalah warga Kalimantan Timur yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi silahkan diakses, ya kan? Silahkan diakses. Dokumen RPJMD ini setahuku sudah dibicarakan atau sudah dibahas di rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan sudah disetujui. Ya, artinya ini harusnya sudah mulai berjalan di 2025. Untuk itu, mari sama-sama kita kawal, dan kalau teman-teman pengen mendapatkan juga keuntungan dari program-program yang ditawarkan oleh pemerintah tadi, silahkan hubungi pemerintah terdekat, bisa desa, camat, atau siapapun yang ada di sekitar kalian, bisa tanyakan apakah ini programnya benar atau tidak, atau kapan realisasinya, atau bagaimana cara mengakses programnya. Silahkan dicek ke sana, dan yang paling penting adalah teman-teman mari kita dukung supaya program ini beneran bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sekiranya demikian pun apanya itu Nah, kayaknya itu dulu yang bisa aku sampaikan hari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen dapat informasi yang lebih jelas atau pengen lebih detail, silakan nanti baca sendiri. Dokumennya, filenya aku taruh di deskripsi. Silakan baca dan mari kita diskusi di kolom komentar mengenai program-program yang ditawarkan oleh gubernur dan wakil gubernur kita di tahun 2025 sampai dengan 2029. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kalau ada salah-salah itu pasti datangnya dari Fajar karena yang riset adalah Fajar. Nggak bercanda ya. Kalau ada yang salah-salah itu udah pasti dari kami ya. Kalau ada yang benar-benar itu pasti datangnya dari Allah. Tetap di Dorce Show. Oke, demikian tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namaku Rusdi Maud pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Masud.